Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh memberlakukan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Hakim-Hakim 7 ayat 7 yang berbunyi, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan Kuselamatkan kamu, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hadapi masalah hidup bersama Tuhan. Kondisi atau keberadaan kita sekarang ini pasti tidak semuanya luar biasa. Memang kita bisa berada dalam kondisi yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang sangat tidak luar biasa karena begitu banyaknya pergumulan atau tantangan dan kesulitan hidup kita. Sungguh paling tidak enak hidup dalam situasi terakhir kita yang sedemikian rupa itu, yang bisa dan dapat membuat kita umat manusia ini mandek atau berhenti atau malah mundur dan semakin terpuruk. Kita seringkali bisa berpikir bahwa kita adalah orang-orang yang tidak berguna. Kita serasa dilumpuhkan oleh permasalahan atau persoalan hidup kita karena melihat permasalahan yang dihadapi sungguh terlalu sulit. Tantangannya sangat mustahil untuk dihadapi. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan membiarkan hidup kita umatnya sebagai pribadi orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus ini hanya bisa dalam posisi terpuruk dan meratapi nasib di tengah-tengah situasi yang ada itu? Hakim Gideon dan umat Israel ketika menghadapi masalah yang sungguh sangat terlalu sulit bagi mereka. Musuh mereka terlalu besar dan kuat sebagaimana dinyatakan dalam Hakim-Hakim 6 ayat 5 dan Hakim-Hakim 8 ayat 10 ini. Musuh yang telah menguasai umat Israel selama 7 tahun menjadi teror bagi umat Israel, umat pilihan Allah itu. Ketika mereka menghadapi musuh yaitu orang Midian, selalu mereka dalam posisi ketakutan, bahkan sampai lari terbirit-birit karena yakin tidak pernah mampu untuk menghadapi musuh mereka itu. Sungguh menarik untuk direnungkan bahwa apa sebenarnya yang menjadi perhatian Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan Allah sama sekali tidak membicarakan jumlah orang Midian yang banyak dan pasukan tentaranya mereka yang begitu kuat. Bukan itu yang menjadi perhatiannya. Tuhan justru membicarakan jumlah orang Israel yang terlalu banyak dari yang Dia kehendaki. Mengapa demikian? Tuhan Allah, Tuhannya umat Israel, ingin menunjukkan bahwa Dia dapat memakai mereka yang tidak memiliki kemampuan yang hebat dan yang tergolong atau terhitung lemah itu untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian Israel, umat pilihan Allah itu mengerti bahwa tanpa kekuatan dan kuasa dari Tuhan Allah adalah sesuatu yang mustahil bagi mereka di dalam menghadapi tantangan musuh sebesar itu. Kepada mereka diajarkan untuk bersandar hanya kepada Tuhan Allah saja. Keselamatan dan kemenangan hanya datang dari Tuhan, bukan dari diri mereka sendiri. Melihat bagaimana cara kerja Tuhan seharusnya menyadarkan kita juga umat percaya bahwa kita bisa
melakukan segala sesuatu itu adalah karena ada kekuatan dan kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita umatnya. Kita bisa menghadapi tantangan, permasalahan hidup, persoalan apapun bentuknya, karena ada Tuhan yang menyertai, memberkati kita, menolong kita, memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang kita sedang hadapi. Dalam Roma 5 ayat 6 diungkapkan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kita tidak berdaya apa-apa untuk menyelamatkan diri, karena kita begitu lemah. Tuhan Yesus Kristuslah yang melakukan karya keselamatan. Tidak ada yang bisa menghentikan tujuan Allah itu untuk menyelamatkan umatnya dari kekuasaan kuasa kematian kekal atau maut. Tuhan Yesus adalah kekuatan kita dalam menghadapi setiap tantangan maupun permasalahan hidup, sekecil atau sebesar apapun persoalan itu. Oleh sebab itu, ingatlah akan janji Tuhan yang menurut kebenaran firman Tuhan, sebagaimana dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih kami aturkan kehadirat Tuhan Bapa di surga, untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan, dan kiranya oleh pertolongan Roh Kudus kami tidak hanya sekedar mendengar, meresapi, tetapi sekaligus membangkitkan semangat iman percaya kami kepadamu, terutama ketika pada saat ini kami harus menghadapi permasalahan hidup, persoalan maupun pergumulan hidup kami, supaya kami senantiasa harus mengandalkan Tuhan. Menghadapi segala sesuatu harus bersama dengan Tuhan Yesus Kristus lewat kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh dimenangkan dari semua persoalan maupun pergumulan hidup, sebesar apapun persoalan maupun pergumulan masalah hidup kami itu, dan sekecil apapun juga, kami harus sungguh-sungguh mau mengandalkan kuat kuasa kasih pertolongan Roh Kudus, sehingga kami dapat dimenangkan. Sambut apalah harapan dan doa kami kepadamu ini Bapa, kabulkan menurut kehendak-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.